jadilah berbudi luhur dan benar agar akal Anda dapat diterangi dan tercerahkan. Pahami dan renungkanlah. Demi Tuhan, gunakanlah akal budi, jadilah berbudi luhur dan benar, sehingga akal budi Anda dapat diterangi dan dicerahkan. Akal budi yang murni berasal dari surga dan membawa cahaya dengan sendirinya, tetapi tetap mencari permata yang layak untuknya. Hukum dari sistem yang murni ini sepenuhnya sesuai dengan hukum alam. Hujan turun dari langit dan tanah-tanah tertentu menghasilkan awas, sementara yang lain masih menumbuhkan apa-apa selain duri dan semak-semak, dan di tempat lain, tetesan hujan yang sama jatuh ke kedalaman lautan dan menjadi mutiara yang sangat indah, seperti yang mereka katakan. Di taman ia tumbuh subur, tetapi di tanah yang tandus, hanya ada rumput liar dan duri. Jika tanah tidak dapat ditanami, hujan tidak ada manfaatnya, bahkan merusak dan membahayakan. Maka, cahaya surgawi telah turun dan menerangi hati manusia. Persiapkanlah diri Anda untuk menerimanya dan mengambil manfaat darinya, sehingga seperti tanah tandus yang tidak memperoleh manfaat dari curah hujan, Anda pun tidak berjalan dalam kegelapan dan tersandung, dan akibatnya binasa. Jatuh ke dalam jurang yang gelap, tidak mengharapkan datangnya cahaya. Allah yang Maha Pengasih lebih penyayang daripada seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dia tidak ingin ciptaannya disia-siakan. Dia memperlihatkan kepada kalian jalan petunjuk dan cahaya. Namun untuk menapaki jalan ini, kalian harus menggunakan akal kalian dan menyucikan jiwa kalian, seperti halnya penanaman tidak akan terjadi sebelum tanah dibajak untuk mempersiapkannya. Demikian pula akal yang murni tidak dapat turun dari langit sebelum jiwa-jiwa dimurnikan melalui usaha keras dan disiplin diri yang ketat. Di zaman ini, Allah telah menunjukkan anugerah yang sangat besar dan karena Dia cemburu kepada hamba-hambanya dan nabinya, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Dia telah mengutus seorang laki-laki yang berbicara kepada Anda sekarang, sehingga Dia dapat mengajak Anda menuju cahaya ini. Jika zaman sekarang tidak dilanda kerusakan dan kekacauan seperti itu, dan upaya-upaya untuk menghapus agama tidak dilakukan, maka tidak akan ada masalah apapun. Namun, saat ini, Anda dapat mengamati dari timur ke barat bahwa bangsa-bangsa sibuk untuk menghilangkan semua jejak Islam. Saya ingat, dan saya telah menyatakan hal ini. Dalam buku saya Bahrain Ahmadiyah juga disebutkan bahwa 60 juta buku yang menentang Islam telah ditulis dan dikompilasi dan telah dicetak. Sungguh aneh bahwa populasi Muslim di India berjumlah 60 juta dan jumlah buku yang ditulis untuk menentang Islam juga sama banyaknya. Jika kita mengabaikan jumlah buku yang telah ditambahkan ke dalam angka ini, bahkan lawan-lawan kita telah memberikan satu buku kepada setiap Muslim di India, jika kecemburuan Allah Ta'ala tidak muncul, dan jika bukan, karena janjinya yang benar, sesungguhnya kami akan memelihara orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah dengan pasti bahwa hari ini Islam akan terhapus dari muka bumi, dan semua jejaknya akan musnah. Tapi tidak, ini tidak akan pernah terjadi. Tangan Tuhan yang tersembunyi melindunginya. Yang mengecewakan dan menyakitkan saya adalah bahwa umat Islam tidak peduli terhadap Islam, bahkan sampai pada tingkat kepedulian terhadap hubungan pernikahan mereka. Saya sering mendapat kesempatan untuk membaca bahwa bahkan wanita Kristen pada saat kematiannya mewariskan ratusan ribu rupiah untuk penyebaran dan penyebaran iman Kristen. Dan sejauh menyangkut pengabdian hidup mereka untuk penyebaran agama Kristen, ini adalah sesuatu yang kami lakukan setiap hari. Ribuan misionaris wanita pergi dari rumah ke rumah dan dari jalan ke jalan, dan melucuti orang-orang dari iman mereka dengan cara apapun yang memungkinkan. Saya belum pernah melihat seorang Muslim pun yang mewariskan 50.000 rupiah pada saat kematiannya untuk penyebaran Islam. Sebaliknya, pada saat pernikahan dan untuk adat istiadat duniawi, mereka membelanjakan uangnya secara boros dan bahkan berhutang untuk menghambur-hamburkan kekayaan mereka tanpa henti. Namun ketika menyangkut Islam, mereka tidak punya apa-apa. Sayang sekali. Sungguh sangat disayangkan. Mungkinkah keadaan umat Islam lebih menyedihkan lagi?